Di dunia yang penuh rahasia, terkadang ancaman datang bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang paling dekat. Ini adalah kisah tragis seorang gadis berusia 12 tahun, Courtney LeBlanc, yang mempercayai orang yang seharusnya melindunginya, ayah dirinya sendiri. Tapi kepercayaan itu justru menjadi awal dari akhir hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai tahun 2000 saat seorang pria bernama Gerald Bordelon bertemu dengan Jennifer LeBlanc melalui internet. Mereka menjalin hubungan cepat dan hanya dalam waktu 1 tahun, mereka pun akhirnya menikah. By the way, Jennifer sudah pernah menikah ya guys, jadi Gerald lalu pindah dari Louisiana ke Mississippi, tinggal bersama Jennifer dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya, termasuk Courtney LeBlanc, yang tidak lain adalah sang korban. Mereka tinggal di sebuah trailer di atas tanah milik orang tua Gerald. Sekilas, kehidupan keluarga ini tampak biasa, namun semuanya berubah saat liburan Natal. Sebuah rahasia gelap terungkap. Courtney dan saudari tirinya memberanikan diri memberitahu sang ibu bahwa Gerald telah melakukan tindakan tak senonoh terhadap mereka. Jennifer terguncang, marah dan langsung menghubungi layanan perlindungan anak Mississippi. Dalam waktu singkat, Gerald diusir dari rumah. Namun, meski dia dilarang tinggal bersama keluarga, Gerald dan Jennifer masih saling berkomunikasi. Duh, Jennifer ini ngapain ya orang begitu masih diladenin? Singkat cerita, Gerald kemudian menyewa sebuah trailer di Highland Park, Louisiana. Trailer itu tampak rapi dari luar, tapi bagian dalamnya itu kacau banget guys. Ia mulai memperbaiki kabel listrik, lantai, dan perabot. Hingga pada tanggal 7 November 2002, saat sedang mengerjakan perbaikan kabel, Gerald tersengak listrik. Haha, syukurin. Seorang tetangga mendengar suara ledakan dan melihat Gerald terkapar di tanah. Courtney yang saat itu sedang bersamanya langsung panik. Ia menelpon ibunya di tempat kerja dan kemudian menghubungi 911. Para medis datang dan menyelamatkan nyawa Gerald. Seminggu kemudian, semuanya berubah selamanya. Pada tanggal 14 November, Jennifer dan Courtney menjenguk saudara Jennifer yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Jennifer memutuskan menginap. Tapi anehnya, Courtney memilih pulang ke trailer sendiri, sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Akhirnya, seorang teman keluarga mengantarkannya pulang. Sepanjang malam, mereka masih sempat berkomunikasi lewat telepon. Pada saat masih komunikasi, Courtney bersikeras bahwa ia baik-baik saja sendirian. Tapi keesokan harinya, tanggal 15 November 2002, saat Jennifer pulang ke trailer, Courtney tidak ada di sana. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Jennifer pun langsung menghubungi pihak berwenang. Awalnya pihak berwenang mengira Courtney kabur dari rumah, karena sebelumnya ia pernah kabur bersama sepupunya. Tapi kali ini berbeda. Penyelidikan berkembang pesat terutama karena FBI sudah berada di daerah itu untuk menyelidiki pembunuhan berantai oleh Derek Todd Lee. Pihak FBI juga mempertimbangkan apakah hilangnya Courtney berhubungan dengan kasus tersebut. Namun, arah penyelidikan berubah saat mereka mewawancarai Gerald Bordelon. Dari hasil analisis unit perilaku FBI, kecurigaan mulai mengarah padanya. Singkat cerita, pada 22 November, FBI membuntuti Gerald yang berkendara malam-malam ke Mississippi. Ia berhenti di area dekat kuburan di properti orang tuanya. Tapi sayangnya, FBI kehilangan jejaknya malam itu. Tapi mereka tahu, pria ini pasti menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, Courtney pun masih hilang. Pada bulan November 2006, FBI menjebak Gerald dengan mengatur pertemuan emosional. Jennifer dan Cindy, saudara perempuan Gerald, diminta membujuknya agar membuka mulut. Saat bertemu dengan Cindy di mobil polisi,
Gerald akhirnya luluh. Ia setuju mengantar mereka ke lokasi jenazah Courtney. Mereka menyeberangi Sungai Amite dan sampai di lokasi semak-semak lebat. Disitulah Courtney ditemukan. Mayatnya tergeletak mengenaskan, hanya mengenakan celana pendek dan satu sepatu. Tak jauh dari tubuhnya, ditemukan celana dalam dan kaos. Beberapa hari kemudian, seorang pemancing menyerahkan pisau besar yang ia temukan di daerah itu. Pisau itu dikenali Jennifer sebagai milik mereka di trailer. Pada malam 26 November, Gerald memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pagi 15 November, setelah tahu ia tidak bekerja, ia mendatangi trailer Jennifer. Ia masuk dari pintu belakang dan melihat Courtney tidur sendirian. Ia keluar, memarkir mobil di luar trailer park, lalu kembali melalui hutan. Ia membangunkan Courtney, mengancamnya dengan pisau, dan membawanya ke mobil. Mereka menyetir ke Mississippi. Di tengah hutan, ia memaksa Courtney melakukan pelecehan seksual, lalu mencekiknya hingga tewas. Ia membuang jasadnya dekat sungai, dan membuang barang bukti sepanjang perjalanan pulang. Otopsi mengungkap bahwa tulang hyoid di leher Courtney patah. Tanda ikan. Entomolog forensik Jean Tesma menyimpulkan bahwa tubuh Courtney sudah berada di lokasi selama 8 hingga 13 hari, menguatkan timeline pengakuan Gerald. Pemeriksaan DNA menunjukkan sperma Gerald di area leher rahim Courtney dan juga di mobilnya pada bagian tonjolan transmisi. Itu semua memperkuat bahwa hubungan seksual telah terjadi. Gerald sempat menyangkal pelecehan seksual, namun bukti berkata sebaliknya. Saat sidang, pembela mencoba teori mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Jennifer, ibu korban, sebenarnya pelaku. Mereka mengklaim Gerald hanya mengaku untuk melindunginya karena masih mencintainya. Mereka menyebut Jennifer pernah mencekik anaknya dalam pertengkaran dan terlihat dingin selama masa pencarian. Bahkan, mereka menuduh celana dalam merah yang ditemukan di TKP adalah penanda buatan Jennifer agar Gerald bisa menemukan jasad Courtney dan menyampaikan cerita buatan. Namun, juri tidak terpengaruh. Fakta-fakta yang dikeluarkan terlalu kuat. Gerald Bordelon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ia tidak mengajukan banding. Pada 7 Januari 2010, ia dieksekusi mati oleh negara bagian Louisiana. Dalam eksekusinya, ia tidak memberikan pernyataan terakhir. Courtney LeBlanc, gadis 12 tahun penuh mimpi, tewas di tangan pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Cerita ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang pengkhianatan terdalam. Pengkhianatan darah, cinta, dan kepercayaan. Jangan pernah anggap enteng sinyal-sinyal bahaya, bahkan jika datang dari orang yang paling dekat. Karena, seperti dalam kasus Courtney, kadang monster tidur di kamar sebelah. Jadi itulah guys akhir dari kasus hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di kasus selanjutnya.